tabut perjanjian itu Allah hadir bertakhta di atas dua kerub. Allah akan berbicara, Allah akan menjawab, Allah akan memberi strategi kemenangan bagi mereka. Itulah adik kodrati Allah di dalam tabut perjanjian Tuhan. Makanya bangsa Israel tahu sukses kemenangan mereka menghadirkan Tuhan. Amin. Sukses lawatan Tuhan, sukses revival Tuhan, ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Seperti bangsa Israel mengalami kemenangan, duduk Tuhan Allah, duduk bertakhta di atas dua kerub tabut perjanjian Allah. Kenapa harus terbuat dari kayu pananga, bukan cempaka, bukan kayu besi, gaharu, atau cendana? Kenapa harus kayu pananga, saudara kasih dalam Tuhan? Kenapa? Karena saudara kasih dalam Tuhan, di Israel, kayu pananga ini kayu yang paling kuat dan tahan lama. Itu kayu pananga. Dan yang membuat atau meracik bait Tuhan itu, tabut Tuhan itu adalah Besalel. Besalel. Dibuat dari kayu pananga dan dilapisi dengan emas murni. Apa tuh kayu pananga? Apa tuh emas murni? Apa artinya, saudara kasih dalam Tuhan? Itu yang disebut dengan tipologi tabut perjanjian. Pananga adalah satu kayu yang kuat dan tahan lama, yang menggambarkan atau menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sedangkan emas artinya keilahan atau kesempurnaan. Jadi antara kayu pananga dan emas itu disebut Tuhan datang di dunia ini sebagai manusia yang kuat dan kekal, dan sebagai Allah. Itu digambarkan antara kayu dan emas, saudara kasih dalam Tuhan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan hadir di situ. Tuhan duduk bertakhta, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya ingin bertanya, saudara kasih dalam Tuhan, apa isi dalam tabut perjanjian itu? Apa isi dalam tabut perjanjian? 2 loh batu, apa lagi? Tongkat, apa lagi? Ayo. Banyak angpau ini sudah kasih dalam Tuhan. Apa lagi sudah kasih dalam Tuhan? Isi dalam tabut perjanjian Tuhan. Apa saja yang ada di dalamnya, saudara kasih dalam Tuhan? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Ada 3 isi dalam tabut perjanjian Tuhan itu. Yang pertama adalah 2 loh batu. Yang kedua adalah tongkat Harun. Yang ketiga adalah apa, saudara dalam Tuhan? Buli-buli emas yang berisi mana? Coba terang buka. Bukti. Ibrani pasal 9. Sorry kerikat habis, saudara kasih dalam Tuhan. Ibrani pasal 9. Coba saudara baca ayat 4 saja. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, di dalam tabut perjanjian ada 3 isi di dalamnya. Yang pertama, kita menjelaskan bahwa buli-buli yang berisi mana. Apa itu mana? Mana itu disebut makanan malaikat. Itu mana? Makanan malaikat. Atau di dalam perjanjian lama, waktu Tuhan Musa membawa umat Israel 40 tahun di padang gurun, umat Israel memakan mana, saudara kasih dalam Tuhan. Mereka memakan itu. Mereka tidak pernah lapar, Alkitab bilang. Mereka tidak pernah lapar. Dan mereka tidak pernah mengalami sakit penyakit ketika mereka makan itu, saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang dibawa oleh umatnya Israel. Baru ada tongkat Harun, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa tongkat Harun dia harus bertunas di dalam tabut perjanjian? Kenapa, saudara kasih dalam Tuhan?
Kenapa ada 2 loh batu, saudara kasih dalam Tuhan? Orang akan belajar sama-sama, saudara. Ada 3 di dalam perjanjian Tuhan. Yang pertama tentang 2 loh batu. Saudara kasih dalam Tuhan. 2 loh batu itu menggambarkan pemberontakan umat Tuhan dan ketidakmampuan umat Tuhan dalam melakukan kesempurnaan ke-10 hukum itu. Itu 2 loh batu. Kenapa saya katakan pemberontakan? Karena di dalamnya ada jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, hormati ayah dan ibumu. Amin. Itu menggambarkan pemberontakan manusia. Dan tidak ada manusia yang dapat melakukan kesempurnaan ke-10 hukum itu. Itu yang dimaksud dengan 2 loh batu. Apa yang dimaksud dengan tongkat Harun, saudara kasih Tuhan? Kenapa? Tongkat Harun pada waktu itu dia harus bertunas atau berbunga, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia memberontak terhadap kepemimpinan Tuhan yang Tuhan tunjuk. Hati-hati, saudara kasih dalam Tuhan.